Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema ketiga. Judulnya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting. Jika sudah semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah mengenai bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Berikut ini ada kata tanya ya. Kata tanya ini dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Contoh kata tanya itu ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk mengetahui informasi suatu tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kemudian ada kata tanya mengapa digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Masih lanjut pelajaran bahasa Indonesia, menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Masih lanjut pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain. Yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, tetapi tetap menggunakan bahasa yang baku ya. Yang kedua, menggunakan materi dengan mencatat ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Masih lanjut pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Jadi, kalian harus membaca keseluruhan dulu sambil melihat gambarnya ya, agar memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kemudian yang kedua, langkahnya yaitu menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan yang ada pada gambar cerita tersebut. Lanjut kita ke pelajaran IPS. Di sini IPS akan belajar tentang cara menghargai usaha orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain diantaranya yang pertama, tidak boleh merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai oleh orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Dan terakhir yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses ya. Jadi apabila kalian punya teman yang sedang menggambar misalnya ya, kita tidak boleh merendahkan usaha atau hasil karya mereka ya, tidak boleh mengganggu juga ya. Kemudian apabila ada kalian mempunyai warung kelontong yang sama dengan tetangga kalian,
Kalian tidak boleh merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Misalnya warung tersebut lebih banyak pembelinya dibandingkan warung kalian. Kalian tidak boleh merasa iri. Dan harus bersaing secara sehat ya. Jika memiliki usaha yang sama. Kalau kita sudah sukses, kita harus saling membantu usaha orang lain. Next, kita ke pelajaran IPA. Tentang merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok ini banyak sekali kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalamnya. Contohnya zat-zat berbahaya yang dalam rokok ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Untuk itu kalian tidak boleh merokok ya nak, apalagi kalian sedang dalam usia masa-masa pertumbuhan, masih anak-anak, tidak boleh merokok. Berikut ini beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang kelima, bagi orang hamil atau wanita hamil ini dapat mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama, kita harus memakai masker untuk mencegah masuknya polusi, debu, bakteri, dan penyakit yang masuk melalui lubang hidung dan mulut kita. Yang kedua, kita harus berolahraga secara teratur. Nah, olahraga secara teratur ini dapat memperkuat dan menambah vitalitas jantung dan paru-paru. Yang ketiga, kita harus punya waktu istirahat yang cukup. Yang keempat, jangan lupa makan sayuran dan buah-buahan. Dan yang kelima, bangun pagi saat kadar oksigen masih sangat bersih. Belum ada polusi udara di jalan, masih banyak yang belum berangkat kerja. Begitu ya nak ya. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar seorang anak ya. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Tadi, stop merokok. Tidak boleh merokok apabila kalian ada di lingkungan yang merokok. Tutup hidung kalian, tutup mulut kalian ya. Pakai masker ya atau menjauh dari orang tersebut ya. Nih, kemudian pakai masker tadi ya. Pola makan sehat, makan sayur dan buah. Perbanyak minum air putih. Rutin berolahraga ya. Seperti yang tadi telah dijelaskan. Next, kita ke pelajaran SBDP. SBDP kali ini ada langkah-langkah membuat cerita bergambar ya. Pengertian dari cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nih contohnya ya. Ini adalah contoh cerita bergambar. Cerita, ini ada ceritanya ya, ada teksnya yang ditampilkan menggunakan gambar. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu yang pertama, kita harus menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga, membuat sketsanya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang kelima, setelah sketsa telah selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air yang ada di rumah kalian ya. Ini contoh cerita bergambar. Miss Novi bacakan ya teksnya. Kak Diko membeli ikan. Ikan kemudian dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian yang kedua, Bobby ini adiknya Kak Diko. Bobby mengambil ikan dan diletakkannya di lantai. Dia ambil dari dalam akuarium, kemudian dia taruh di lantai. Ya, melihat hal tersebut, Kak Diko melihat nih ikannya ada di lantai. Kemudian Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku ada di lantai?" Selanjutnya karena mendengar teriakan Kak Diko, Bobby datang menghampiri kakaknya. "Aku tadi yang meletakkannya, Kak. Kasihan ikannya, kedinginan di dalam air terus." Kemudian Kak Diko memberitahu, ikan itu memang hidupnya di air, Diko. Ikan itu memang hidupnya di air, Bobby. Ikan tidak boleh keluar dari air karena ia
bisa mati kalau keluar dari air atau tidak mendapat air yang cukup, ikan dapat mati. Selanjutnya kita akan belajar tentang poster ya. 1. Pengertian poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, ini ada contoh poster ya. Poster itu gabungan komposisi antara tulisan dan gambar atau gambar dan huruf ya, sama ya. Contohnya nih, contohnya posternya aku gemar membaca. Kamu ya. Ada gambarnya juga supaya lebih menarik. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ada gambarnya juga ya. Bersih itu sehat. Aksi buang sampah. Diambil, dipungut, dibuang ya. Yang kedua, kita masuk ke materi lagi. Yang kedua, poster biasanya bisa ditempatkan di dinding ya, ditempel di dinding atau di permukaan datar lainnya. Yang ketiga, poster biasanya dibuat dengan warna-warni yang kontras dan kuat. Yang keempat, poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, propaganda, sosialisasi, dan dekorasi. Kelima, cat poster biasa juga disebut dengan cat plakat karena memiliki sifat yang pekat, sifatnya datar, dan cocok untuk menggambar dekoratif. Nih ya, cat plakat ya, cat poster disebut juga dengan cat plakat. Next. Teknik pewarnaan ya. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Nah, berikut ini kalian harus perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering yang pertama, tidak memerlukan pengencer air atau minyak ya. Yang kedua, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, contoh teknik kering. Contoh teknik kering ini menggunakan krayon dan pensil warna ya. Spidol juga termasuknya teknik kering ya nak ya. Kita lanjut ke teknik basah. Teknik basah ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya ya, harus diencerkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kertas kanvas. Bukan kertas sih, tapi kanvas ya, untuk melukis seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat diberi warna sesuai dengan media basah yang dipilih. Contoh media basah ini menggunakan cat air atau cat minyak ya. Next, kita ke pelajaran PPKN. Berikut ini adalah sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Pertama-tama kalian harus lihat, amati gambar ini. Ini ada gambar apa sih? Iya, pinter. Itu adalah ada gambar sampah ya. Ih, jorok sekali itu. Ada sampah yang menumpuk. Nah, kita sebagai warga negara ataupun masyarakat yang melihatnya harus membersihkannya dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Di sini dilihat materinya, masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini kewajibannya ya, kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya yang di bawahnya ada contoh hasilnya dari sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, hasilnya apa? Yang pertama, pasti lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, timbul kepedulian ya, tidak mau buang sampah lagi, begitu ya. Kemudian yang keempat, kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Next, masih pelajaran PPKN. Berikut ini adalah tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab kita di rumah itu yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Ini tanggung jawab kita di rumah. Sedangkan apa tanggung jawab kita di sekolah?
Tanggung jawab kita di sekolah yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau habis makan atau membeli jajanan dari kantin, buang sampah di tempat sampah. Ya, kemudian ingatkan teman kalian yang kalau buang sampah sembarangan, ya. Ingatkan, nasihati supaya buang sampah di tempat sampah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab di sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang ketiga, tanggung jawab di sekolah, melaksanakan semua peraturan yang ada, baik yang ada di sekolah dengan baik. Berikut ini yang ketiga adalah tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar, ikut ronda malam ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran dari tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan Miss Novi. Akhir kata dari Miss Novi, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki setelah berada di luar rumah, kemudian jaga kondisi tubuh tetap sehat, semangat lagi belajarnya ya, mudah-mudahan kita akan segera pertemuan tatap muka. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.